Terbangun, buka mata, tengok jam dinding. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Terbangun mata, tengok TV masih hidup. Rupanya niat mau nonton TV, akhirnya ditonton TV. Terbangun, tangan megang handphone remote. Rupanya niat mau menelpon, mau meriksa handphone. Rupanya kita duluan tidur. Bangun nanti malam, pegang ujung kain, masih ada jahitannya. Alhamdulillah. Sampai masanya nanti kita terbangun gelap, dipegang ujung kain tak berjahit. Saat itu tak lama terdengar suara marabbuka. Waktu itu ada gunanya duit di bank? Ada gunanya anak bini? Yang dulu kata ibu tuh, kaulah bulan, kaulah bintang, siang malam jadi kenangan, terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Sampai masanya kita akan menghadap Allah, tapi ada saudara-saudaraku yang senantiasa mendoakan. Apa kata dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Kalau kira-kira Ustaz Abdul Somad ini mati, mau kalian mendoakan? Banyak yang tak mau dari bunyinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda bersaudara? Ini masih saudara yang kita bahas. Peduli ini nanti. Peduli lindungi. Apa tanda kita bersaudara? Tanda kita bersaudara adalah mau tahu dia makan apa tak makan. Tetangga kita ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Rupanya sekarang baru mengalami kemajuan. Kalau zaman dulu depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang ke atas 40 rumah, ke bawah 40 rumah. Tinggalnya di mana? Kondominium. Rumah sarang burung merpati. Tinggal di tengah. Naik turun, naik lift. Saya kalau udah naik kondominium yang 100 lantai, bingung saya. Gimana membawa jenazah orang? Apa dicampakkan ke bawah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pernah mau tahu dengan tetangga kita? Oh, tahu betul ya? Sekarang orang tak mau tahu. Zaman dulu kalau ada tetangga tak makan, bisa didengar suaranya, lapar, lapar. Sekarang tidak terdengar karena dindingnya 2 lapis. Kita mau minta tolong ke rumahnya, assalamualaikum, assalamualaikum, anjing herdernya sudah siap. Mengaku umat Islam, mengaku bersaudara, la yabitu sab'anan. Orang beriman itu tak bisa tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Kalau perutnya dalam kelaparan, tak sanggup dia tidur lelap kalau perutnya dalam keadaan lapar. Jadi kita mesti pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Betul? Tadi saya ceramah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Sudah 45 menit. Saya aja yang di atas ini, yang anginnya lebih kencang, lebih dekat dari kipas, hampir-hampir terangkat topinya. Bagaimana dengan saudaraku yang duduk dari maghrib tadi? Betul? Itu, jadi saya mesti pandai merasakan. Artinya ceramah ini tak boleh lama-lama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang sekarang pintar merasa. Banyak orang sekarang merasa pintar, tapi Islam mengajarkan kita, la yu'minu ahadukum, kau belum beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Pergilah kami ke daerah Tenayan Raya, di tempat orang membuat batu bata. Banyak saudara kita yang untuk cari makan susah, berjemur di panas terik. Itulah asal muasal kami membuat program mengumpulkan beras. Pergi ke pinggir tepi Sungai Siak, rumah kayu, datang angin berembus, bergoyang-goyang kayu itu dari tiang. Belum dipegang ini, bersin aja kita jatuh kayu. Di situ tempat tidur, di situ memasak, di situ berjualan, di situ ruang tamu. Masuk Ustadz, masuk Ustadz. Kami pun di depan aja. Kami tanah, ini tanah siapa Pak?
ini adalah tanah numpang MDA punya Ustadz. Sebelum mereka bangun kami numpang di sini Pak Ustadz. Suaminya kerja di mana? Kerja buruh pikul di pelabuhan Sungai Duku Pak Ustadz. Kapal jelatik datang bawa beras, bawa sayur. Itulah kerja suami. Sudah tua pula. Itulah asal muasal Yayasan Tabung Wakaf Umat yang tadi ketuanya Ustadz Al-Nob Dinar, Ustadz Abdul Somad ikut pembina di sana. Akhirnya kami buat program pembagian beras. Berasnya dari mana? Dari Pekanbaru. Untuk siapa? Untuk orang Pekanbaru. Karena kita tidak ingin dituntut di hadapan Allah. Abdul Somad ceramahnya hanya di masjid besar. Abdul Somad ceramahnya hanya diundang bupati, wali kota, pejabat. Dia tak mau turun ke umat. Besok habis sholat subuh, habis tabligh akbar, habis pengajian di Harapan Raya, langsung khitan ceria. Nah, itu memang program kita setiap Sabtu, khitan ceria. Kenapa disebut khitan ceria? Karena anak-anak ini tak menangis, tak terasa dia. Jadi yang dulu khitannya terlalu sakit bisa dicoba sekali lagi. Daftarkan segera suami dan anak Anda. Kebetulan saya diangkat jadi bintang iklannya. Nah, jadi anak saya lah saya khitankan. Umur 8 hari dikhitan, tak menangis. Alatnya itu begitu kering, lepas sendiri. Makanya waktu saya mengendorse buat videonya, segera berkhitan dengan sunatron. Pagi berkhitan, sore bisa akad nikah. Tidak pakai sarung, tidak pakai perban, alatnya lepas, khitannya sukses. Wow, amazing. Jangan sampai orang takut masuk Islam gara-gara khitan. Masuk Islam itu mudah, tinggal sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nanti khitannya gimana Pak? Khitannya pakai sunatron. Besok habis sholat subuh dengan Ustadz Somad, khitan ceria. Berikut ini yang akan kita khitan sebanyak 99 peserta. Pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Saya dipersilakan dokter untuk motong. Terbayang saya, ini kalau sampai salah potong, hilang masa depan kawannya. Nah, jadi sampai sekarang saya memang belum punya keberanian untuk motong. Tapi bukan berarti saya ini orangnya pengecut. Ketika datang dari Jakarta Juleha, saya yang menemani. Siapa Juleha itu Pak Ustaz? Juru sembelih halal. Mereka kasih golok. Ini golok Ustaz Somad. Siap Ustaz motong kurban. Kecil lah kata saya. Potong, rekam, langsung videonya viral. Udah kalian tonton? La ilaha illallah. Tulislah di situ. Apalah payahnya menulis di YouTube itu? www.youtube.com. Sebentar ku ajarkan ya. Tulis itu YouTube, tulis itu UAS sembelih. Tulis UAS sembelih, enter. Tak ada pula sih kalau ada. UAS sembelih, sekali tarik kurban langsung tumbang. Tengok. Sejak 2 tahun yang lalu, sejak itu saya tak mau motong lagi. Tak sampai hati saya menengok sapi itu, kata dia, akhirnya mati. Saya ini orangnya memang kalau berceramah suara menggelegar keras, tapi hati saya lembut. Tak sampai hati saya menyembelih kambing, sapi. Makanya tahun lalu di rumah, siapa yang akan motong? Serahkan ke Ustadz Al-Nob. Tapi setelah dipotong Ustadz Al-Nob, dimasak, tak pula sampai hati saya membiarkannya. Kalau ada daging kurban, bagi-bagikan. Ustadz Somad, ini ada 1 ekor sapi kurban, kata Ustadz Al-Nob. Ini kalau kami potong semua di sini habis. Masukkan ke daerah lingkungan saya. Walaupun di rumah ada santri tahfiz Quran, kita bagi perumahan depan, perumahan belakang, perumahan samping, sikit makan bersama. Jangan disimpan daging itu dalam kulkas sampai menyipak. Tak bisa ditutup pintu kulkas. Asal dipaksa menyipak sekaki sapi, kelepak. Ada pula orang yang masih menyimpan daging kurban sekarang. Dalam hatinya, kok tahu Ustaz ya?
La yu'minu ahadukum. Kok bisa kau merasa tenang saat menyuap daging sementara tetanggamu tak makan? Kok bisa kau merasa kenyang sementara ada yang lapar? Jadi program-program YTWU itu Masya Allah, pembagian beras. Anak kami tak bisa sekolah Pak Ustadz, gratis sekolah. 1 tahun 25 orang, laki-laki di Palas, perempuan di Rimbo Panjang. Rehab rumah tak mampu, dibuatkan rehab rumah, programnya 26. Saya mengajak kepada jamaah semuanya, silakan kunjungi pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari jembatan Leton, jumpa Simpang Bingung. Waktu lewat Simpang Bingung tuh banyak-banyak baca ihdinas siratal mustaqim supaya tak bingung kalian di situ. Sesudah dapat simpangnya, belok kiri terus aja, nanti jumpa YTWU sebelah kanan. Kalau ke kiri itu TPU Kopit. Jadi bunyi slogannya, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah ke TPU jangan lagi ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu. Apa TPU itu? Taman Pemakaman Umum. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, semua kita ini nanti berakhir dengan kata Mimdate mataya bawati. Ada yang tak mati? Mati. Kita ini adalah antrian panjang menuju kematian. Adik kelas kita lebih dulu dari kita, lebih ganteng, lebih kuat, lebih sehat, tapi kata Allah mati. Abdul Somad lebih kurus, lebih tua. Banyak yang udah menyangka, kenapa lo Ustaz kita mati-mati? Allah masih kasih kesempatan saya hidup. Kenapa? Karena masih ada jadwal di Masjid Nurus Sadri, masih ada jadwal bersama ketua pengurus masjid dan ikatan Pasaman. Orang-orang Pasaman yang ada di Pekanbaru ini berdoa, ya Allah jangan matikan Ustaz Somad sebelum dia tablik akbar bersama kami. Adapun sesudah ini terserahlah ya Allah. Besok subuh berdoa pula orang di Harapan Raya, izinkan dia masih hidup sampai subuh ya Allah. Selesai subuh pergi pula kami ke Kuntu. Orang Kuntu berdoa malam ini, ya Allah jangan sampai turun hujan malam ini, karena kalau hujan besok tak jadi kami panen ikan. Setelah dari Kuntu pergi pula kami ke Batu Tilam, 2 jam, jalannya belum beraspal, tanah liat, mobil yang bisa masuk cuma 4x4, off-road. Jangan ikut bersama kami ke sana, biar kami aja, karena ini berat, maka biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya nanti mati ditanya Allah, "Hai Abdul Somad, sudah kau ajak orang Pekanbaru mengumpulkan beras?" Sudah ya Allah. Sudah kau ajak orang Pekanbaru program membantu rumah orang tak mampu? Sudah ya Allah. Sudah kau buka pondok tahfiz Quran? Sudah ya Allah. Ada mereka datang? Tak ada. Rupanya mereka tidak langsung datang, mereka transfer banking ke nomor Bank Syariah Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai 8:30, sekarang udah jam 9:30. Kurang-kurang sedikit karena kita bersaudara, maaf-maafkan aja. Apalah rasa air syafaqallah ini? Boleh dicoba? Bismillah. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ternyata memang kata itu tidak bisa mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Boleh terlambat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang hari ini kita sedang krisis persaudaraan. Sayang ama sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Betul?
Ada kita, ada dia, sedap bersaudara. Dia naik mobil, kita naik mobil, sedap bersaudara. Dia sedang kerja, kita sama-sama kerja, sedap bersaudara. Dia kerja, awak pensiun, ciut macam mana ayam kena minyak lampu. Dia naik mobil mewah, kita naik motor, ciut, rasa tersinggung dalam hati. Betul kata pepatah orang Melayu, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Jangan begitu, karena Islam mengajarkan kita kasih saudara hingga ke surga. Amin. Adik-adik yang kreatif bisa dibuatkan baju kaosnya, kasih saudara hingga ke surga. Nanti kita pasarkan. Anda ingin dapat baju kaos yang bermakna, ini dipakailah punya baju kaos macam-macam, isi tulisannya di belakang, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai pula di masjid sholat Jumat. Orang yang di belakang tuh nengok. Makanya ke masjid tuh jangan pakai baju bertulis-tulisan, pakai baju putih koko, pakai baju kalau memang hitam hitam betul, kalau putih putih betul, kalau batik batik betul. Tapi baju Ustaz bertulis depan aja, belakang tak ada kan? Ada. Oh, gawat juga ini. Berarti tak bisa dipakai sholat Jumat nanti. Pas dipakai sholat Jumat, tengok sama orang, oh pasaman, kamu piaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga persaudaraan ini. Kalau ada kawan menelpon nanti malam jam 4, Assalamualaikum bro, bangun ya sholat tahajud. Ini tanda sayang apa resek? Kau kalau mau masuk surga masuk aja sendirian, tak usah ngajak-ngajak. Urus aja surgamu, jangan kau urus nerakaku. Oh, ini bukan ajaran Islam, Beb. Islam itu kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang beramal soleh. Orang Islam tak mau beramal sendirian. Yayasan Tabung Wakaf Umat mengajak kita beramal bersama. Karena orang Islam ini nanti kalau masuk surga, dia tak mau sendirian. Begitu masuk ke dalam surga, maka jamaah Nurul Sadri akan bertanya, ya Allah, kawanku dulu yang sama-sama di Nurul Sadri mana? Kata Allah, dia tak langsung kemari, pesawat dia delay. Orang jamaah Nurul Sadri bertanya ke malaikat, malaikat, Ustaz Somad yang menceramahi kami dulu di mana? Kata malaikat, dia tak di sini, dia di VVIP. Amin. Macam-macam tak setuju betul. Saudara ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillah, orang-orang yang berkawan. Berkawan di dunia karena korupsi, berkawan di dunia karena sama-sama mabuk, berkawan karena sama-sama berzina, pesta narkoba. Ba'dhum li ba'dhin adu. Nanti di akhirat mereka akan berkelahi. Gara-gara kau lah aku mabuk. Gara-gara kau juga, kenapa kau mau ikut? Gara-gara kau lah aku kena virus HIV AIDS. Terserah kau lah, kenapa kau ikut? Kau pun salah, kenapa kau kasih gratis? Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa saling memuji. Terima kasih saudaraku, gara-gara kaulah aku bangun tahajud malam. Terima kasih saudaraku, gara-gara kaulah aku ikut pembangunan WC masjid Nurul Sadri. Padahal awalnya aku tak mau, karena aku anggap bersedekah untuk WC nanti masuk surga di WC. Tapi karena penjelasan yang benar, akhirnya mereka bersama dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu entah siapa di antara kita yang pergi duluan. Kemana si fulan? Sudah meninggal Pak Ustaz. Kemana si fulan? Sudah duluan Pak Ustaz. Berapa banyak jamaah di Pekanbaru yang dulu sama-sama mengurus masjid. Ceramah saya di salah satu masjid di Pekanbaru. Saya tanya, Pak Ketua Masjid mana? Kok gak pernah datang? Dia memang tak pernah lagi kemari Pak Ustaz. Meninggal dia, masih ada di rumah Pak Ustaz. Kenapa nggak kemari? Sejak kalah jadi ketua masjid nggak mau lagi ke masjid. Apa pula begitu? Jadi ketua masjid ini bukan DPR RI, bukan ada uang tunjangan. Ini adalah pengabdian lillah. Jadi pengurus masjid bukan panti jompo, tempat orang-orang tua yang tak ada kerjaan. Menjadi pengurus masjid adalah pengabdian. Ini adalah rumah Allah. Susunlah jadwal pengajian. Bingung mencari ustaz
hubungi Ustadz Al-Naf Dinar. Di sana banyak ustadz-ustadz dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah masjid ini tidak ada kurang satu apapun. AC-nya lengkap, kipas anginnya lengkap. Ini karena orang banyak aja panas nih. Kalau tak ada orang di sini, bersalju kita. AC itu nggak dekat-dekat. AC. Kalau hiduplah AC, hidup kipas, dari maghrib ke isya kita gini, gembong setengah malam. Kamar mandi, toilet, banyak saya tengok kerannya. Air pula macet. Lambat saya datang mau wudhu. Alamak, macam manduk diperas. Datang satu panitia, mohon maaf Ustaz, mati lampu tadi katanya. Dahian tak tidak, wallahu a'lam. Sengaja dibuat cahaya warna hijau dinding, warna hijau tiang. Kenapa? Karena mata banyak menengok warna hijau, itu mata kita sehat. Itu maka topi hijau, sorban hijau, baju hijau, tiang hijau. Dan saya pun gedung kelas saya buat hijau. Supaya apa? Supaya mata kita menengok yang hijau-hijau. Tapi kalau untuk bersedekah pakai duit warna hijau 20.000. Apalah arti 20.000? Sedekahkan duit 20.000. Habis itu mati kita. Habis duit yang satu peti di rumah itu. Dia ambil bapak tuh untuk modal berbini lagi. Ibu memang sekarang ketawa, tapi sebalik nanti ke rumah betul juga kata saya. Tapi jangan gara-gara ini lalu ibu dengan bapak besok tak mesra lagi. Mama, mana kopinya? Buat aja sendiri. Patutlah mata kau tajam selama ini nengok cincinku ya. Wahnya udah kau agak-agak harganya ya. Kau tak tahu ini imitasi ku beli di pasar bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panas, lama menunggu, oksigen kurang, tak dapat tempat duduk, bisa pula jamaah ini tersenyum lepas. Ini menunjukkan hatinya bersih, betul? Bisa pula dia tak bubar. Saya memandang ceramah ini dari tadi kanan kiri muka belakang, tak ada satupun yang menguap. Padahal orang kalau kurang oksigen itu menguap. Bisa dia tak menguap. Artinya jamaah ini tahan. Ustadznya pula tak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya lihat wajah-wajah ini sebagian besar 80% wajah muda. Memang ada beberapa yang tua, tapi sesungguhnya dia adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Memang casingnya tua. Casing 80, signal 18. Luar biasa. Ibu-ibu yang ada di belakang, ibu mesti bangga punya suami yang soleh-soleh. Ini betul. Suami ibu di mana? Di masjid Pak Ustaz, dari maghrib ke isya tak pulang, Ustaz Somad pengajian. Mantap. Sekarang banyak istri tak bisa menjawab waktu ditanya, suami ibu di mana? Dilarikan pelakor Pak Ustaz. Suami ibu di mana? Sakau Pak Ustaz. Suami ibu di mana Pak Ustaz? Dulu Pak Ustaz, waktu kami belum nikah, begini dia berkipas Pak Ustaz. Sekarang sejak tua banyak duit ini, kipasnya diam, kepalanya bergoyang Pak Ustaz. Hancur. Tapi anak-anak muda nih Masya Allah, kalau ada orang mengatakan zaman ini udah hancur Pak Ustaz, banyak maksiat Pak Ustaz, siapa bilang? Nih anak-anak muda masih ngaji. Datang pacarnya nelpon, yang kita malam ini jalan-jalan ke Sudirman ya? Tidak, malam ini pengajian dengan Ustaz Somad di Nurul Sodri. Nanti habis pengajian baru kita jalan. Biasa, namanya juga masih muda, masih berbolak-balik hatinya, tidak ada yang stabil, hati berbolak-balik penuh dengan perubahan. Yang tidak berubah itu cuma perasaan aku ke kamu. Kita kalau dekat dengan anak muda nih, kita pun ikut muda lagi. Masya Allah, luar biasa. Suka saya ceramah di Pekanbaru dengan anak-anak muda nih. Pernah juga saya ceramah, tiba-tiba saya tengok, oh tua semua. Pak salah judulnya berubah. Judul kita malam ini adalah persiapan mengalami alam tanpa. Anak-anak muda ini nanti kalau ditanya anaknya enak dia jawab, ayah. Gimana ayah jumpa dengan mak dulu? Pengajian Ustaz Somad di Masjid Nurul Sodri.
Malam itu rame minta ampun. Ayah habis basah singlet ayah waktu itu, saking panasnya. Pas kami pulang itu tiba-tiba pas nyari-nyari sendal terantuk kepala ayah sama calon mak kok. Pas lagi pandangan itu oh lah indahnya untuk diceritakan. Tidak semua ayah emak bisa bercerita indah kepada anak-anaknya, betul? Ayah. Ya, cuman ayah jumpa emak dulu, tahu sobat tanya. Penasaran anak ditanya emaknya, "Gimana dulu, Mak?" "Kami ditangkap satpam." Ayah kau tuh sebetulnya nggak suka kali sama emak, tapi karena tertangkapnya sama aku, itulah jadinya. Maka kau tak ganteng kali. Muka kau hancur kan, sehancurnya hati mak. Masya Allah, tabarakallah. Padahal saya ini udah tausiah yang keberapa ini ya. Tadi pagi di Umri 1 jam lebih. Habis dari Umri khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat itu tak lama, 20 menit, tapi suara menggelegar. Kenapa Ustaz khutbah kuat-kuat? Orang mau mengantuk semua. Maksudnya kita akan mati. Semua akan menghadap Allah. Habis dari Umri khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat pengajian ibu-ibu tadi sore dekat rumah. Ini pengajian yang keempat. Dalam pikiran saya tadi, ini rasanya udah tak ada tenaga lagi mau tumbang. Tapi begitu berjumpa dengan saudara-saudara, begitulah hebatnya aura doa orang banyak. Makanya kalau ada bapak-bapak di rumah kadang leto lusulo yulung kayak mau mati, pasti tanya bininya, "Sabar ya bang, insya Allah 2 hari lagi selesai nih bang." Tapi kalau udah jumpa sama kawan-kawannya, semangat balik, kelopak bala 6. Itu orang dulu ada di daerah Nurul Sadrin gitu, tapi sekarang udah mati dah. Yang tinggal yang baik-baik, yang soleh-soleh aja semua. Al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Saya istiqamah bukan karena ilmu saya istiqamah bukan karena amal saya istiqamah karena saling bersahabat, berkawan, orang-orang baik memposisikan saya dalam istiqamah. Ada Ustadz Fulan, ada Ustadz Fulan, ada Ustadz Fulan, ada persatuan kekeluargaan. Mudah-mudahan komunitas-komunitas ini membawa kita kepada kebaikan-kebaikan semuanya. Semoga semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dilepaskan Allah dari segala lilitan hutang piutang. Istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Balligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud niat baik kami. Waqdi hajatina, tunaikanlah segala hajat-hajat kami. Allahumma arham al-waqifina wal mutasaddiqin, curahkan rahmat karuniamu kepada saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Bagi yang masih dalam keadaan sulit rezekinya, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Saudara kami yang masih sulit rezekinya, maka mudahkanlah saat ada yang sulit bagi Engkau ya Allah. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari judi, jaga anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Wafiqna lima tuhibbu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, supaya kami beramal dengan amal yang kau cintai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Maghfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali ajdadina datuk kami, wali jaddatina nenek kami,
waliman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, waliman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami tak mampu kami membalasnya ya Allah, wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al hadhihi sanatil mubarakati khairan min qabliha, jadikan tahun ini 1444 lebih baik daripada tahun kemarin ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.